Dan pokoknya isyarat daripada mimpinya itu kita itu khususnya yang malam Jumat ini itu adalah bagus dibacakan burdah. Sebab lah pertama, bila selain burdah ibarat kita baca yasin, tahlil, terus qasidah, kita ini pertama guring. Nah, yang kedua kedada kekhusyuan. Oke lah baca yasin, untung baca yasin, hati ada gini aja. Karena santai di mana lah Habib aja. Karena kita membalas Habib mendum ya. Kita pikirannya nggak situ. Jadi akhirnya apa? Akhirnya pahala itu tidak ada. Karena apa? Karena kekhusyuan kita tidak ada, pikiran kita terbang. Tapi beda hanya dengan sholawat. Beda hanya dengan sholawat. Walaupun inti dalam keadaan sombong membacanya, inti dalam keadaan ria, inti dalam keadaan pikiran melayang kemana-mana, pikirannya inti. Tapi itu selama itu sholawat, itu tetap diterima. Tanpa ada halangan, langsung diterima ke hadratullah. Itu bedanya sholawat. Dan ana baca sholawatnya sholawat burdah. Dan burdah inilah sebetulnya kalau ente hendak, ente masing-masing itu bawa kena banyu putih kan. Banyak putih botol kan. Mun aqua terbalik kena. Nah, kesana apa burdah itu? Pertama, bilanya burdah dibacakan, lalu ente letakkan air putih, lalu ente baca burdah, ente mau hajat apa aja. Inilah apa aja. Renungkan kalimatnya apa aja. Ente mau sembuh bisa, ente mau pintar bisa, ente mau tobat bisa, ente mau berhenti dari kesalahan, dari apapun itu, dari keburukan, dan ente mau semangat ibadahnya misalkan, mau mimpi Rasulullah, apalagi mimpi Rasulullah, mau apa lagi ente, terserah ente. Mau ente punya anak-anak yang soleh-solehah bisa, mau ente punya istri-istri yang solehah melewati burdah bisa, mau ente dapat fulusnya ente nikmat nyaman, mau ente dapat kerjaan yang ente nganggur-nganggur, misalkan ente nganggur, ente pengen dapat kerjaan secara cepat, baca burdah. Ente mau apa pokoknya apa ente mau semuanya kabul di dalam burdah. Makanya dalam burdah itu ya Rabbi bil Mustafa balik maga sidana, ya Allah dengan wasilah Nabi Muhammad balik maka sampaikan hajat-hajat kami nih, kabulkan hajat-hajat kami. Hajat ente apa? Ente datang sini bawa hajat apa? Misalkan ente hendak hajat dapat duit nyaman misalkan, atau hendak ganti HP kah, hendak apa kah, terserah apa, hendak hajat dunia kah, hajat akhirat kah, dapat. Dan juga dikatakan dalam kitab Sa'adatud Darain dan juga dalam kitabnya Al Habib Muhammad bin Alwi Al-Idrus itu disebutkan siapa orang yang dia istiqamah ya, setiap malam Jumat membaca burdah, lambat laun dia akan bermimpi berjumpa kepada baginda Nabi. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa alihi. Nah, ente nih pertanyaan anak nanya ke ente hendak kan ada Nabi. Bila ente hendak ya mustaqim, istiqamah. Kalau ente mau ente bawa air putih, bawa burdah masing-masing, atau nanti kalau ente tidak punya burdah di rumah, nanti anak bikinkan khusus majelis. Nah, majelis ini kita diberikan nama baru oleh gurunya anak, bukan lagi Jalsatul Asyikin aslinya. Diberi nama oleh Habib Umar melalui perantara Habib Zain, Habib Umar bin Hafid ya. Kada gampangan. Nah, ini orang-orang pilihan nih. Yang beri namanya Habib Umar melewati perantara Habib Zain. Gurunya Habib Zain Hinduan. Namanya apa? Anwarut Taufik. Cahaya-cahaya Taufik. Kada gampangan ini dapat. Yang beri nama ini orang terkenal sedunia. Melewati perantara gurunya Habib Zain. Anwarut Taufik. Makanya anak pegang terus majelis nih, walaupun anak buat bocor misalkan, gak boleh pulang. Cuma hendak boleh kesini pulang, ada harapan juga anak ada yang munculnya. Bengkel tutupan, jadi akhirnya berjalan sampai ke rumah.
itu. Gitu, jadi kita bacanya burdah. Kitabnya sama. Misalkan ada yang punya istri, misalkan anak lahiran anaknya, baca sediakan air putih, bacakan burdah. Waktu mau lahiran tinggal sopkan, insya Allah lahirnya nyaman. Atau diminumkan sama istrinya insya Allah melahirkan anak yang taat sama orang tua. Burdah serbaguna. Mau apa ente? Mau sakti? Burdah bisa. Ente mau terbang misalkan, terbang. Asal ente istiqomah setiap hari, bukan setiap minggu, setiap hari. Ente anak terbang di langit misalkan, bisa. Asal ente setiap hari baca burdahnya dan ente tidak ada maksiat. Tapi bila ente maksiat, ya jangan berharap bisa sakti. Nah itu. Dan juga burdah ini, misal ente punya musuh ente ini bebuyutan pokoknya, suka nyakiti ente, tapi ente sering baca burdah, musuhnya ente ini tidak bakal bisa nyakitin ente, tidak bakal bisa. Ente punya musuh siapa? Manusia misalkan, siapa misalkan. Cuma jangan sampai di majelis ini bermusuhan, jangan sampai cekcok sana sini apa macam, berselisih paham macam. Jangan sampai. Kita sini di sana lah, saudara kita di grup itu sudah. Mau gimana pun orang-orang di anggota grup itu tuh kelakuannya, kita harus punya 2 sifat. Pertama memaafkan, yang kedua sabar. Mau gimana aja di anggota grup tuh kelakuannya, ya sabar sudah. Hadapi aja, tenang. Jangan sampai kelahi, cekcok, musuhan, jangan. Ana sama ente biasa aja, ente mau kelakuan ente gimana. Ana sama ente nih, ente gimana sama ana main dum di anualkan biasa aja nah. Cuma kalau ana di pondok, di santri ana di Karamatul Aulia, beda lagi ceritanya. Khusus ana buat ente ana santai. Nah, sama ente ini ana khusus santai nah. Cuma kalau ana di santri di Anggang, santri ana ngajar, gak ada yang wani begayahan, semuanya oke. Ana lewat berdiri ini. Khusus di sini aja, ana santai aja loh, ente anak siapa kah, anak mendung kah, anak bapak kah, asal istiqomah datang. Jadi anak ente ini santai aja, karena pertama anak tahu masa lalu ente itu kayak apa. Jadi dengan melihat masa lalunya ente hadir di sini aja tuh alhamdulillah bagiannya sudah. Masa lalu ente ada kayak ini, kayak itu, ya sudah, masa lalu. Cuma itu masa lalu kan, kecuali ente sampai sekarang aja. Nah ini masih sekarang nih susah mau ngobatinnya. Nah mau ngobatinnya lewat burdah. Ente punya masalah apa di burdah, makanya anda baca burdah. Sekiranya anda berharap dengan burdah ini dan doa daripada gurunya ente semua ini, kalau tidak jadi orang alim ya orang sugih. Itu makanya anda baca kitabnya, kitab yang paling dasar, agak gampang dipahamin. Kalau ente sudah hatam, nanti kita naik lagi kitabnya yang lain. Kalau sudah hatam, ya gitu. Jadi mengkawa kita nih harus istiqomah setiap malam Jumat. Misalkan ente ada majlis lain, bisa di sini aja malam Jumat baca burdah. Kada apa misalkan duduk aja, kada bisa baca ya duduk, terikan air. Kalau burdah dibacakan itu cahayanya, kalau ente punya mata hati yang tajam, cahayanya itu menembus ke langit cahayanya. Dan cahaya itu kalau sudah menembus ke langit, itu pasti melingkupi apa yang ada di sekitar. Ente tidak baca, ente kena cipratannya. Bukan cipratan lagi, kena simpurnya. Kalau cipratan sedikit, ini kena simpurnya. Kalau ente baca, udah. Apa yang ente menyutang misalkan, menyutang banyak, sana kemari sumpah, sana kemari broko, sudah, kerak tenang-tenang, sudah. Burdah solusinya di burdah. Apa yang hendak ke kampus man di burdah seminggu sekali. Ada sini yang setiap hari baca burdah, ada? Atau yang rutin selain di sini baca burdah? Ada lah. Ada.
Ada. Kalau dalail bang adalah dalail. Dalail seminggu sekali kah ada kah? Hah? Memang sunni ada. Ada. Itu bang, taslim ada. Dalail. Hah? Nah. Nah, kalau ente sudah istiqomah, misalkan ya, nih, misalkan ente istiqomah setiap hari baca burdah, setiap hari baca burdah. Ente naruh tangan ente di air, niat ente apa? Terkabul. Misalkan ada orang minta banyak ke ente, misalkan, guru minta banyak ulang guru, minta banyak ulang guru. Apa aja guru, cuma ini lain malit lah guru, banyak apa aja gurunya aja, Allah sakit gigi guru aja. Tapi ente punya istiqomah 41 hari lebih sudah ente setiap hari baca burdah. 41 hari lebih dari ente sudah istiqomah baca burdah. Itu taruh aja tangan ente. Dengan niatan, dengan berkat Rasulullah, mudah-mudahan air ini jadi obat. Cuma jangan diludahi, ludah ente bau. Apalagi nang kasing sikatan gigi. Nah. Ya jangan lupa kan, insya Allah minum sembuh. Apalagi misalkan ente punya istiqomah dalail, ente punya istiqomah dalail khairat, ente istiqomah baca dalail khairat Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, ente istiqomah selama setahun, alhamdulillah. Ente berdoa apa gasan orang insya Allah mustajab. Tapi setahun istiqomah, doakan orang. Cuma jangan doakan orang mudahan kecelakaan. Ada misalkan ini kesan sembuh apa, insya Allah kabul. Dan itu sudah kita rasakan, sudah anak rasakan. Anak ngamalkan sebelum anda bepander ini, belum amalkan. Anak kan doa ini bepander, ada amalkan. Sudah anak rasakan mujarabnya burdah gimana, dalail khairat gimana, sudah anak rasakan. Makanya anak sampaikan ke ente, biar ente sekiranya kepengen dapat manfaatnya itu. Ente misalkan 41 hari, 41 minggu lah. 41 kegiatan lah di sini. Ini kan tiap 2 minggu sekali dah ya. Awal seminggu sekali. Anak kurangin sekiranya 2 minggu sekali. Karena pertama anak ada jadwal juga. Yang kedua, karena anak lihat ente seminggu sekali aja uyuh dah. Jadi anak ubah jadi 2 minggu sekali. Dan ada alasan-alasan yang lain juga. Ente 2 minggu sekali nih, ente hadir selama 41 kali aja. Cuma jangan nampih banyak keluar dari gue misalkan hafal pun ente nih. Misalkan ente sudah 41 kali hadir rutin. Ini kan hanya jadi mudah nih, hanya aja nih. Ente hadir insyaallah tuh akan nampak di hati ente semua ini sebuah perubahan yang dahsyat. Asal rutin istiqomah akan nampak dari hati-hatinya ente itu cahaya-cahaya kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai sini ya dulu kita membahas tentang masalah burdah juga. Di minggu kemudiannya insyaallah bila ada umur, ada kesehatan, lancar semuaan, kita akan membahas masalah kitab Zakiratul Musyarafah karangannya Habib Umar. Nah, itu. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit ini, dengan berkah burdah, dengan berkah daripada kitab yang kita baca, dengan berkah orang soleh yang kita ziarahi kayak Haji Ja'far, ini Ja'far juga sama kayak anak. Mudah-mudahan dengan berkat hal itu semua Allah jadikan kita adalah orang yang dalam hidup cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, tenggelam di dalam lautan cinta kepada Allah, cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mati dalam keadaan cinta kepada Allah, cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah muliakan hati kita, Allah muliakan mata kita hadir dengan memandang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah bersihkan hati kita daripada berbagai macam-macam penyakit-penyakit hati. Allah jaga kita daripada berbagai macam-macam maksiat. Allah mudahkan kita adalah berbuat taat. Allah istiqomahkan kita dalam berbuat kebaikan.
Allah jaga salat-salat kita, Allah jaga salat-salat kita, Allah jaga salat-salat kita. Kata lagi menandau ala hadi ala nusrah jami ahli kulli syamila min khairat dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirrin nabi alin nabi sirril Fatihah.